Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan ini, setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan puasa dengan menahan lapar dan dahaga mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Namun, ada di antara kaum muslimin yang melakukan puasa. Dia tidaklah mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja yang menghinggapi tenggorokannya. Inilah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang jujur lagi membawa berita benar. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidaklah mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat At-Tabrani. Mengapa amalan puasa orang tersebut tidak teranggap, padahal dia telah susah payah menahan dahaga mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari? 1. Yaitu berkata dusta atau azhur. Inilah perkataan yang membuat amalan puasa seorang muslim menjadi sia-sia. Hanya menahan lapar dan dahaga saja. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Man amyada kulazuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi amyada ta'amahu wa syarabahu. Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang ia tahankan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Yang kedua adalah berkata lagu atau sia-sia. Amalan yang kedua yang membuat amalan puasa seseorang menjadi sia-sia adalah berkata lagu atau perkataan yang sia-sia. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, La isyamu minal akli wasyarabi innama syamu minal lafwi wal ghafati fa in sabbaka ahadun aw jahula alaika fattakul inni sabirin. Yang artinya, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah menahan diri dari perkataan lagu dan rafas. Apabila ada seseorang mencelamu atau berbuat usil padamu, maka katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Apa yang dimaksud dengan lagu? Lagu adalah perkataan yang sia-sia, yang semisalnya yang tidak berfaedah. Inilah di antara perkara yang membuat amalan puasa seseorang menjadi sia-sia. Begitu mudahnya mengatakan hal-hal yang kotor, dusta, dan mengunjing orang lain. 3. Melakukan berbagai macam maksiat. Ingatlah bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Hendaknya seorang yang berpuasa menjauhi dari perbuatan haram. Al-Jabir bin Abdillah menyampaikan petuah yang sangat bagus. Seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal haram. Dan janganlah kamu menyakiti tetanggamu. Bersikap tenang dan berwibawalah kamu di hari puasamu. Dan janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja. Itulah sejelek-jelek puasa, ialah hanya menahan lapar dan dahaga saja, sementara maksiat masih terus dilakukan. Ibnu Rajab mengatakan, tingkatan puasa yang paling rendah ialah hanya meninggalkan minum dan makan saja. Seseorang yang masih gemar melakukan maksiat di bulan Ramadan seperti berkata dusta, memfitnah, dan bentuk maksiat lainnya yang tidak membatalkan puasa, puasanya tetap sah, tetapi dia tidaklah mendapatkan ganjaran yang sempurna di sisi Allah. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal semacam ini. Ingatlah saudaraku, ada pahala yang melimpah di balik puasa. Saudaraku, janganlah kita sia-siakan pahala puasa kita dengan hanya mendapatkan lapar dan
saja. Marilah kita menjauhi berbagai hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Sungguh sangat merugi orang yang melewatkan ganjaran yang begitu melimpah dan tak terhingga lebih dari puasa yang dia lakukan. Lalu seberapa besarkah pahala tersebut? Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Kulu amali bani Adam yudha'afu hasanatu washkun amsalha ila sab'imi'ati zi'fin qala Allahu azza wa jalla ila sawma fa innahu li wa ana ajzihi yada'u syahwatahu wa qa'amahu minajli. yang artinya setiap amalan kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali dari kebaikan yang semisal. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya kecuali puasa, amalan tersebut untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya karena dia telah meninggalkan syahwat dan amalannya demi aku. Hadis riwayat Muslim. Lihatlah saudaraku, untuk amalan lain selain puasa akan diganjar 10 hingga 700 kali kebaikan yang semisal. Khusus untuk amalan ini, Allah sendiri yang akan membalasnya. Hadis di atas adalah mengenai pengecualian puasa. Amalan yang dilipat gandakan hingga 10 hingga 700 kali kebaikan yang semisalnya. Khusus untuk puasa tak terbatas lipatan ganjarannya dalam bilangan-bilangan tadi. Bahkan Allah Azza wa Jalla melipat gandakan ganjarannya hingga tak terhingga. Alasannya adalah karena puasa mirip dengan sabar. Mengenai sabar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama yu'affas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dibalas dengan pahala tanpa batas. Quran Surah Al-Zumar ayat 10. Bulan Ramadan juga disebut dengan bulan sabar. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah setengah dari kesabaran. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam puasa juga terdapat bentuk sabar dalam rasa lapar, dahaga, jiwa dan badan yang terasa lemas. Inilah rasa sakit yang diderita oleh orang yang melakukan amalan taat. Maka ia pantas mendapatkan ganjaran. Saudaraku, sekali lagi janganlah engkau sia-siakan puasamu dengan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Lalu engkau lepaskan ganjaran yang begitu melimpah di sisi Allah. Isilah hari-harimu di bulan suci ini dengan hal-hal yang bermanfaat, bukan dengan hal yang sia-sia ataupun mengandung maksiat. Lihatlah suri tauladan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang memberikan kepada kita contoh yang baik dengan melakukan banyak kebaikan seperti banyak bersedekah, membaca Al-Quran, banyak berzikir dan beriktikaf di bulan Ramadan. Manfaatkanlah waktumu di bulan yang berkah ini dengan melakukan banyak kebaikan dan menjauhi berbagai macam maksiat. Sekian dari kami. Assalamualaikum.